Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahra siyam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul alam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil maqam wa ala alihi wa ashabihi bararatil kiram. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Segala puji hanyalah milik Allah yang telah mengaruniakan kepada kita kenikmatan yang tidak bisa dibandingkan dengan harta sebanyak apapun, dengan jabatan sehebat apapun, yakni adalah nikmat iman, Islam dan ihsan. Terutama saat ini Allah mengaruniakan kepada kita waktu yang penuh ampunan, saat-saat yang penuh dengan kebahagiaan. Walaupun saat ini ya kita semuanya, wabil khusus seluruh jemaah yang ada di Kota Batam, umumnya umat Islam yang ada di seluruh dunia sedang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ujian atau wabah ini cepat berlalu. Kita selalu berdoa dan menghimbau kepada sahabat-sahabat, dan kita juga memohon kepada guru-guru kita agar sama-sama selalu kita bermunajat agar Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita pertolongannya dengan senantiasa kita membuka kunci pintu langit, bersujud di sepertiga malam, menghiasi lisan dengan keagungan Al-Quran. Tidak lupa ya kita pun senantiasa mampu atau mengupayakan membantu sahabat-sahabat atau saudara-saudara kita yang lagi diberikan ya musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami ucapkan beribu terima kasih kepada guru-guru kami yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk membuka sebagian hikmah keagungan Ramadan ini di waktu yang mulia ini. Terutama adalah juga akhinal kiram, ya guru kita yang mulia Ustaz Imron, sahabat kami ya, dan seluruh pengurus Masjid Sukajadi, semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpah ke junjungan agung Nabi kita yang mulia yang menjadi uswah terbaik sepanjang masa, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang pejuang sejati yang senantiasa dalam doanya, di lisannya senantiasa bergerak doa-doa yang terindah terutama adalah umatnya, sampai di saat beliau detik-detik terakhir menghembuskan nafas, yang diingat juga adalah kita sebagai umatnya. Mari kita sama-sama untuk memperbanyak membaca sholawat kepada beliau, kepada junjungan yang agung, Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Hadirin wa hadirah yang berbahagia, sudah merupakan satu doa yang sering kita baca di saat kita menjelang ya 1 Syawal, yakni setelah kita selesai melaksanakan ibadah puasa selama 30 atau 29 hari. Doa yang diucapkan di saat kita berjumpa dengan para sahabat kita, terutama adalah keluarga kita tercinta, setelah kita melaksanakan sholat Idul Fitri, yakni ada Allahumma ja'alna minal a'idina wal faizin. Ya Allah, jadikanlah kepada kami hamba-hambamu yang kembali ke dalam kesucian dan memperoleh kemenangan. Insya Allah dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang 3 tanda-tanda hamba-hamba Allah yang memperoleh kemenangan, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surah At-Taubah ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fis sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Shadaqallahul azim ay a'lamu bihaqiqatil murad.
Di dalam ayat ini Allah memberikan gambaran yang sangat jelas ya kepada kita tentang arti sebuah kemenangan. Karena bulan puasa ini juga adalah lahan untuk kita berjuang. Insya Allah hamba-hamba Allah yang mampu memanage waktu, yang selalu diisi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hamba-hamba Allah yang dikategorikan sebagai para pejuang. Nah, para pejuang ini kan ketika kita berjuang, atau mungkin ilustrasinya di saat kita berperang, ya banyak di zaman Rasul kita tercinta ya, perang Badar, perang Khandaq, kemudian ada beberapa perang yang lainnya yang memang salah satu ya di antaranya diperoleh oleh umat Islam oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni ada di perang Badar. Jadi nilai kemenangan ini, kebahagiaan atau kemerdekaan itu akan sangat dirasakan jikalau memang kita berjuang. Kalau orang yang mengalami kemerdekaan tidak pernah berjuang memang tidak merasakan itu. Makanya oleh sebab itu ketika kita berjuang dari mulai kita bangun sampai tidur kembali sampai kita bangun lagi, ya kalau kita isi dengan ibadah sebagaimana wasiat Imam Alawil Haddad dalam kitab Risalatul Mu'awanah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini adalah satu fasal. Wa alaika bi imarati awqatika bi wadha'i fil ibadati hatta la tamurasa'atu min lailin aw naharin. Hendaknya engkau wahai saudaraku yang dimuliakan Allah mampu memakmurkan waktu-waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa kita memakmurkan waktu? Salah satunya ya sebagaimana wasiat beliau ada bi wadha'i fil ibadati, dengan berbagai macam ibadah. Terutama di bulan suci Ramadan ini sangat luar biasa. Tentunya ada juga sebuah keterangan ya yang terdapat dalam kitab Tanqihul Qaul Al-Hafiz yang dikarang oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Di antara keagungan kemuliaan bulan Ramadan bagi orang yang berpuasa, Rasulullah bersabda, wa qala sallallahu alaihi wasallam, naumus shaimi ibadatun wa sumhu tasbihun wa amaluhu mudha'afun wa du'a'u mustajabun wa dhanbuhu maghfurun. Tidurnya orang yang berpuasa itu bisa bernilai ibadah. Jadi ketika kita tidur, guru kami selalu dari dulu menyampaikan supaya kita mendapat kemuliaan di saat kita tidur, menutup mata, kita beristirahat dari aktivitas, maka awali dengan kesucian. Kita berwudu, kemudian membaca Al-Quran, ya, kemudian kita berdoa. Maka ketika kita datang ajal, seandainya datang ajal di saat kita tertidur, ya di saat kita tidur di malam hari dalam keadaan suci, insya Allah itu begitu sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ketika kita tidur ini, bagaimana tidur ini bernilai ibadah, maka diawali selalu dengan takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya menjaga kesucian, ya, menjaga wudu. Nah, karena wudu ini adalah salah satu ibadah yang istimewa ya menurut kami, karena memang luar biasa ya, para guru-guru kami juga termasuk orang tua selalu mewasiatkan jagalah wudu. Ternyata sekarang kan terbukti bahwa di antara keagungan wudu itu di antaranya memang ini merupakan salah satu upaya atau ikhtiar kita melawan virus ya. Jadi karena dengan kita bersuci, tangan selalu bersih, muka bersih, kaki bersih. Ini udah diajarkan 1500 tahun yang lalu ya oleh Rasulullah SAW kepada kita sebagai umatnya. Ini ada sebuah konsep yang mulia nih, konsep kebersihan. Nah, kemudian tidurnya jadi ibadah. Tapi bagi kita kadang-kadang kalau dulu lagi mondok ya udah tidur aja ya, pagi tidur, siang tidur. Nah itu mah bukan tidur jadi ibadah, tapi itu ibadah tidur. Dari pagi sampai siang tidur aja melulu begitu ya. Malamnya tidur lagi, baca Qur'annya kagak. Jadi maksudnya sisa kita aktivitas ibadah di harian kita, maka di saat kita tidur istirahat itu bernilai ibadah di sisi Allah. Kemudian diamnya kita menjadi tasbih. Makanya sekarang insya Allah kami yakin saudara-saudara kita yang juga preventif ya, di antaranya ikhtiar untuk menghindarkan diri daripada serangan virus ini dengan memakai masker.
Itu kan salah satu hikmahnya adalah insya Allah mungkin dari sejarah kami hidup, seingat kami lah, sekarang udah usia 40 ini, baru kali ini ya puasa banyak orang tutup mulut. Kan luar biasa itu ya, karena nggak bisa ngomongin orang lagi. Ya, jadi kita pakai masker, hikmahnya besar itu. Karena apa? Kalau biasanya ngerumpi kan, sekarang insya Allah dengan masker kan ngerumpinya juga nggak enak begitu ya. Subhanallah. Jadi mungkin yang biasa kalau malam-malam juga menghabiskan rokok, sekarang mah kehalangin sama masker kan begitu ya. Dan sekarang mah masih menghitung-hitung beli rokok apa beli beras kan begitu ya. Nah, makanya masker ini begitu luar biasa. Di antara hikmahnya memang untuk memperoleh kemenangan kita di saat puasa itu ya tadi. Alladzina amanu, yang pertama adalah nanti kelihatan setelah saum itu keimanannya dia meningkat. Nah, setelah puasa, laisal id liman labisal jadid walakinal id liman ta'atu tazid. Bukan lebaran kalau hanya bagus bajunya, ya, mentereng rumahnya, bagus kendaraannya, tapi yang namanya lebaran itu kata orang Sunda itu lulubaran, saling membebaskan kita. Siapa yang saling membebaskan itu? Di antara saling membebaskan dosa adalah mereka yang keimanannya meningkat. Jadi tandanya orang yang sukses saumnya nanti setelah Syawal itu keimanannya meningkat, amal solehnya meningkat. Tahun yang lalu biasanya khotam Quran sebulan sekali. Nah sekarang alhamdulillah setelah mengalami lockdown, karena kami juga termasuk saat kami biasanya bulan puasa ini mawas diri juga, ya Allah, biasanya kita tuh baca Quran tuh satu hataman juga enggak, karena sibuk ya mengaji mungkin ya. Kalau bahasa kami yang belum ikhlas lah, sibuk cari amplop dulu mau usah kemana-mana tuh ya. Nah sekarang alhamdulillah sudah ada beberapa kali kawan-kawan yang khataman dengan kita. Wah, nikmat yang sangat luar biasa. Jadi karena memang kalau kita uangkan khataman Quran ini nggak akan bisa diuangkan dengan bermiliar-miliar juga. Makanya ini salah satu wasiat Imam Alawil Haddad juga dalam kitab Mu'awanah halaman 9 itu. Wayam bagi, kata beliau, seyogianya ayakuna laka wirdun min tilawatil kitabil aziz. Seyogianya engkau itu harus mewiridkan apa kitab aziz di Quran. Karena apa? Sebutkan afdholi ibadati ummati qira'atul Quran. Kata Rasul, ya paling utama jenis ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Bayangkan kalau Quran kita wiridkan, sekarang nggak ada lagi. Kalau pengen kita terbebas dari corona, maka jangan lupa Qur'ana. Orang sunat Qur'annya gitu ya. Ya kalau kita teliti ya secara ilmiah juga bisa dibuktikan. Dan Allah sudah tentukan salah satu tanda orang yang beriman itu lisannya tidak lepas dari Quran. Ngerti tidak ngerti baca aja dulu. Nanti ngertinya ngaji gitu, tafsir dan lain sebagainya. Jadi ini dengan membacanya luar biasa. Quran itu, ya, bahkan ketika kita sholat ya, melaksanakan sholat, subhanallah, ya kata beliau Al Imam Alawil Haddad, wa alam anali qiraatil Quran fadlan adima wa atharon pitangwiril qalbi kabiro. Ternyata di dalam pembacaan Quran sebagai tanda orang yang beriman kepada Allah, yaitu ya amalu bitanzil, ya tanda orang yang bertakwa juga beriman dan bertakwa mengamalkan tanzil Al-Quran. Ternyata itu sebuah bacaan yang bisa memberikan efek positif kepada jiwa kita di dalam menyinari hati. Makanya kalau kita berbicara dalam ilmu kesehatan, kami juga sering konsultasi sama beberapa rekan-rekan kita yang di kesehatan gitu ya. Orang yang jiwanya tenang itu daya imunitas tubuhnya hebat. Orang yang imannya mantap, keyakinannya kepada Allah, insya Allah ya tidak depresi. Jadi jangan sampai kita depresi dengan situasi seperti ini. Kita tetap ikhtiar dan yakin kepada Allah. Karena hanya orang-orang yang beriman ya yang akan diberikan oleh Allah kemuliaan dan ketenangan jiwanya. Fa innal yakina idza tamakkana minal qalbi wastaula alaihi saraga ibu kana syahadatun. Ya kalau keyakinan udah mantap di dalam jiwa kita yang mendalam dengan banyaknya amal soleh yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini, nanti akan berbuah. Iman itu ada keyakinan. Nah, jadi kalau keyakinan sudah tertanam dalam jiwa, maka yang gaib seolah-olah nyata. Walaupun kita belum melihat sorga, seolah-olah melihat Quran ini melihat sorga begitu. Ketika kita melihat tempat maksiat, orang-orang yang mungkarot ya kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka
melakukan kemungkaran, seolah-olah neraka itu berada di pelupuk mata kita karena keyakinannya sudah tertanam dalam jiwa yang mendalam. Nah, ini adalah tanda orang yang memperoleh kemenangan itu keimanannya meningkat. Di antaranya baca Qur'annya, insya Allah kami merasakan betul bahwa memang dahsyat luar biasa. Kalau dulu mungkin ya Ustaz sendiri hanya ngomongnya sama jemaah, ayo baca Quran, ayo baca Quran. Kita kadang-kadang sibuk keliling juga kan begitu ya. Sekarang mengalami, ya Allah, tidak ada lagi ya kenikmatan jenis lisan yang kita rasakan di lisan itu dengan membaca Al-Quran, apalagi dengan sedikit memahami saja kandungan-kandungan yang ada dalam Al-Quran. Sering kami menangis ya kalau malam-malam, kadang memang nangis tahu isinya, kadang juga nangis ingat beras juga, ada beras enggak gitu. Itu ya kan nggak apa, wajar lah manusia biasa. Ya Ustaz, waduh nih menangis ya nggak apa, model kita dihajar apa ketika kita dulu berangkat umroh, kadang-kadang di saat kita mungkin sahabat-sahabat kita yang saking khusyuknya menangis di tempat di Raudhah itu, Ustaz, ya ada jemaah kami yang mualaf dulu ikut menangis luar biasa, yang netes air matanya ternyata kegencet gitu di sana itu ya, karena memang desak-desakan. Kalau sekarang mah kosong lah insya Allah ya. Jadi ini keimanannya meningkat. Yang kedua, tanda orang yang memperoleh kemenangan setelah mereka berjuang selama sebulan penuh di bulan suci Ramadan. Mana yang kedua ini adalah subhanallah ya, wahajaru. Jadi timbul gairah untuk berhijrah. Alhamdulillah setelah di lockdown imannya meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan sekarang kita sedih tidak sedih, musibah tetap kena. Sabar tidak sabar, musibah juga tetap kena. Tapi kalau sabar sampai mati juga bahagia gitu aja. Jadi kita jangan khawatir. Para jemaah, umur kita sudah ditentukan oleh Allah. Ya jangan, wah nanti corona bagaimana? Di kampung kami juga yang jatuh dari tangga bukan karena corona meninggal begitu ya. Jadi mungkin salah satu wasilahnya itu. Ini supaya memang musibah ini jadikanlah perantara untuk kita lebih yakin kepada Allah bahwa segala sesuatu yang menimpa kepada kita itu sudah menjadi catatan dari Allah ya kepada kita. Apa yang kena ya itu ada catatan Allah, yang tidak kena juga sama. Makanya ayo kita berubah. Ayo kita dengan tadilah kembali lagi Ustaz dengan sesuatu yang menarik tadi, model kita hikmah memakai masker kan gitu ya. Mari kita berhijrah. Kenapa? Rasul mengatakan, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan awil yasmut." Ya, di antara tanda orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan hari akhir, maka dia suka berbicara yang baik atau diam. Nah, ternyata diam itu bisa menjadi emas ketika dia diam dari keburukan. Gosip tidak ada, gibah tidak ada. Karena di antara hal yang banyak merusak nilai puasa itu adalah istigholu bi unyubil khalqi. Ya, di antara yang merusak 6 perkara yang paling ganas merusak amalan itu istighol, sibuk dengan mengungkap aib-aib orang lain. Nah, ini luar biasa. Makanya dengan masker ini kan masa kita ngomong-ngomong ngucap-ngucap sendiri begitu ya. Makanya ada hikmahnya. Di dalam segala sesuatu ada hikmahnya. Ini sekarang semua orang berhenti untuk berbicara. Jadi sekarang perginya kepada nuansa pikiran kita. Ayo sairul qalbi fi mayadin agyar. Kita lebih dimensi bertafakur. Kenapa? Ketika mulut terbuka biasanya datang bencana. Ketika mulut tertutup maka itu jadi tafakur. Maksudnya apa? Ini pepatah orang tua kami. Mulut ini kalau banyak bicara itu banyak rusak dunia ini. Apalagi bicaranya bukan membicarakan ilmu. Bukan membicarakan sesuatu yang bermanfaat. Bahaya ini. Makanya dengan di masker ini, subhanallah, kita ambil hikmahnya ya Allah. Mudah-mudahan nanti walaupun masker sudah dilepas, gibahnya berhenti begitu. Gitu ya. Nanti kalau misalkan nggak berhenti gibahnya, nanti di masker lagi sama malaikat, kita repot kan gitu. Nah makanya insya Allah hikmah yang besar. Ayo lakukan sebuah perubahan. Kata Imam Bukhari, ya hijrah itu wal muhajiru man hajaro manahallahu anhu. Jadi orang yang hijrah itu sebenarnya mereka yang berhenti dari perkara yang dilarang Allah. Mereka yang mengupayakan dirinya dari perkara-perkara yang jelek, yang menghentikan perbuatan jeleknya dari mulutnya, dari matanya, dari telinganya. Makanya tadi kembali lagi, bagaimana dahsyatnya hikmah membaca Quran. Bayangkan, ya Ustaz, kita ketika membaca Quran, mulut kita bergerak, telinga kita mendengar, mata kita kan memandang. Nah, makanya Quran ini akan jadi obat. Kalaupun kita hafal Quran, bagusnya tetap dilihat membaca Quran itu.
Tetap dilihat walaupun kita sudah hafal, kecuali memang yang menghafal. Kenapa? Karena setiap huruf yang kita baca itu akan jadi nutrisi kepada mata kita, mata dohir kita kalau memang sering baca Quran, dan mata batin kita. Dan ini pernah kami mengalami ya sebuah peristiwa ya dengan salah satu saudara kami yang ada di Bandung sana. Beliau mengalami kerabunan dengan niat yang kuat. Beliau saum Senin Kemis, setiap minggu dia lakukan khotaman, ternyata sekarang kembali lagi normal. Ya, bukan hanya normal mata dohir, bahkan mata pencahariannya pun normal lagi, Ustaz. Jangan-jangan ya kita gelapnya hati kita itu karena jarang baca Quran. Makanya dengan baca Quran, masya Allah, setiap hurufnya aja kata Sayyidina Ali, kalau kita lagi baca dalam Quran, dalam sholat aja, ya Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau menyampaikan salah satu kalau kita ingin berubah seluruh anggota badan kita, terutama panca indera kita, maka biasakanlah untuk membaca Al-Quran. Wa qala Ali karramallahu wajhah, telah menyampaikan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, man qara'al Quran wa huwa qa'imun fi shalat kana lahu bi kulli harfin mi'atu hasanah. Subhanallah. Siapa yang membaca satu huruf di dalam salatnya, satu huruf dari Quran, maksudnya model kita membaca alif lam mim, kan alif lam mim 3 aja. Itu dalam sholat, kata beliau, satu hurufnya itu, sedangkan dia sholatnya berdiri, maksudnya sholatnya dalam keadaan tidak uzur, ya dia berdiri bukan karena malas, tapi karena dia berdiri sholatnya dengan kesungguhannya, satu hurufnya dihitung 100 kebaikan. Bayangkan kalau kita lagi sholat sunat baca surat Yasin, bukan baca Yasin, itu mah judulnya aja ya, kan ada kalau kita taraweh pengen cepat cuma judulnya aja ya, Yasin Allahu Akbar. Rakaat kedua Nun Allahu Akbar. Wah, berapa rakaat? 23 rakaat, 23 surat. Awalnya aja judulnya aja ya. Waduh, ini kecepatannya 300 km per detik lagi. Waduh, 7 menit bisa mabok kita ya. Nah, makanya kita belum nyampe lah ilmunya ke situ. Nah, jadi luar biasa. Coba nikmati di dalam sholat, terutama sholat sendirilah. Kalau sholat malam kita baca, waduh nikmat. Luar biasa ya Allah, nikmati, resapi. Tidak apa-apalah kita sebagai orang awam di saat kita sholat malam kita mengingat peristiwa saat ini mungkin teguran dari Allah. Ya kita sambil bertafakur baca Qurannya, jangan-jangan ini teguran dari Allah. Ya kita juga sebagai penyampai kebenaran terkadang juga ya kita mengaku ya ada sisi-sisi ketidakikhlasan di saat kita mengaji. Sekarang dididik sama Allah. Jadi kita mau ikhlas ini memang perlu belajar begitu ya. Nah ini ayo kita berubah. Hijrah ada 2. Pertama hijrah bidayah secara fisik, ya kita berhijrah dari kampung ke sini. Kedua hijrah nihayah secara mental. Nah mudah-mudahan setelah Ramadan sekarang yang istimewa ini, maka kita akan berubah secara mental. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiganya, tanda yang ketiga itu wajahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Setelah saum, tanda orang yang memperoleh kemenangan, timbul semangat mujahadah. Wah, semangat yang luar biasa untuk beribadah. Bi amwalihim, yang punya harta, mangga keluarkan. Ya hartanya di jalan Allah. Harta tidak akan dibawa mati. Kita punya uang 1 miliar. Kalau disimpan aja di bank sampai kita mati, nggak manfaat sama sekali. Ya, jadi ayo ingat. Ya kita menumpuk-numpuk harta di dunia ini nggak ada manfaatnya. Kalau mati, mohon maaf. Mungkin kalau Ustadz juga nanti meninggal, jangankan mungkin bawa mobil, bawa motor. Ya ini dipretelin ini. Jam tangan, ini pretelin semua, nggak bawa apa-apa kita, masya Allah ya. Jadi ayo mujahadah, kita tegakkan syiar agama Islam yang rahmatan lil alamin ini dengan kesungguhan. Jadi mujahadah itu mujahadatun nafsi. Jadi yang paling berat memang itu ada melawan hawa nafsu. Makanya selama saum ya kita diupayakan agar kita mampu mendidik diri kita secara fisik, secara mental. Nah sekarang baru terasa ya, fisiknya mana? Sholat, ya jaga sholat yang 5 waktu, tarawehnya walaupun mungkin di rumah begitu ya, silakan laksanakan. Qiyamul lailnya banyak. Yang fisik itu ya, ibadah yang jenis fisik ini ya, yang paling utama memang sholat, karena sholat ini yang fardunya paling utama, yang sunatnya juga paling utama, dan identitas sholat ya di bulan Ramadan ini adalah sholat taraweh. Ya, jadi qiyamul Ramadan ini salat tarawih. Makanya jaga salat tarawihnya ya kepada para jemaah kita. Jadi jangan sampai ya mentang-mentang kita di lockdown di rumah nonton TV aja dari pagi sampai malam dan lain sebagainya. Itu kalau yang hanya nonton TV saja, yang mungkin tidak bisa menghilangkan
ngerumpi dan lain sebagainya di rumah kurang beribadah kepada Allah, kami khawatir yaitu akan menjadi makanan empuk bagi corona. Corona tuh seneng sama orang-orang yang suka berleha-leha waktu. Ayo kita sibukkan dengan mujahadah bi amwalihim wa anfusihim. Ya, tidak punya harta sok pemikiran kita ya kita sumbangsihkan bagaimana setelah peristiwa ini kita bangkit dari berbagai macam keterpurukan baik secara pribadi, mungkin juga keluarga, mungkin juga masyarakat ya, kita bangkit bersama di mujahadah. Jadikan Ramadan ini adalah lahan untuk kita bangkit menjadi muslim yang sejati, menjadi pejuang-pejuang Allah. Begitu ya, agar umur kita yang kita tidak tahu entah berapa hari lagi kita kembali kepada Allah ya, yang menentukan umur kita ada Allah. Maka oleh sebab itu Allah kasih kepada kita adalah modal. Apa modalnya? Waktu. Waktu itu modal dari Allah. Yang kedua, barang niaga, barang dagangannya. Kalau kita punya modal harus mana yang mau dijual? Ya, barang dagangannya apa? Amal soleh, baca Quran, sedekah, sholat malam. Ya, nah ini adalah ladang bahan-bahan untuk kita jual, berjual beli ya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, berbisnis dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mungkin tahun kemarin kita jual sajadah, jual peci, makanan, sekarang kita berbisnis ya dengan Allah. Kita dikasih modalnya waktu, dikasih barang dagangannya amal soleh. Tapi ingat ya, ini kita juga harus ingat ada perampoknya. Kalau kita bawa keuntungan, habis dagang lewat ke satu hutan bisa dirampok, ada begal. Nah sekarang tetap perampok yang tidak pernah di lockdown adalah setan dan iblis dan bala tentaranya. Dia mah nggak di lockdown sekarang tuh ya, berkeliaran. Wah, cari-cari ini sabar apa enggak ya? Ini cari-cari ini gibah apa enggak tuh. Jadi tidak ada sejarah setan itu di lockdown karena polisi juga nggak lihat sama setan itu ya. Nah, makanya kita hati-hati karena setan ini lakum aduwwum mubin, musuh yang nyata adanya walaupun tidak kelihatan oleh mata kita. Nah, mudah-mudahan sedikit ya yang bisa disampaikan dalam waktu yang luar biasa ini bisa bermanfaat, wabil khusus untuk diri pribadi kami sendiri yang masih banyak kekurangan, umumnya untuk kita semuanya. Sekali lagi mari kita mohon kepada Allah agar segala apa yang kita rasakan saat ini ya berbentuk ya musibah kepada kita semuanya segera dihilangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya diangkat dari berbagai macam bala bencana yang akan menghinakan kita dunia dan akhirat. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala habibir rahman adada ma yakunu ma qad kana. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tadfa'u anna sikhra wal a'da wa tusallimuna biha min jamil amrad wal gola wal bala wa ala alihi wa sallim. Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya syafi'al amrad. Allahumma innaka 'afun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka 'afun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka 'afun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Wahai Allah, Dat yang Maha mendengar, wahai Allah, Dat yang Maha melihat segala apa yang telah kami perbuat, segala apa yang telah kami lakukan baik secara fisik maupun secara rohani. Engkau Maha melihat ya Allah. Siapa diri hamba sebenarnya, oleh sebab itu ampuni segala dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa guru-guru kami, ya dosa-dosa orang-orang yang mencintai kami, bahkan dosa-dosa orang yang membenci kami. Ampunkan dosa-dosanya ya Allah, sehingga Engkau segerakan angkat daripada kami berbagai macam wabah yang menimpa kami, yang menimpa bangsa negara yang kami cintai ini ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana ya Karim, karuniakan kepada kami kekuatan lahir dan batin untuk menyempurnakan amal soleh kami di bulan Ramadan saat ini ya Allah. Walaupun dengan berbagai macam ujian yang kami terima, berikan kekuatan kepada kami ya Allah. Jangan sampai kami lengah dengan bujuk rayu hawa nafsu, dengan tipu daya setan dan provokasi iblis, sehingga kami menjadi hamba-hamba yang rugi di saat kami menjalankan bulan Ramadan ini, menjalankan puasa ini di situasi dan kondisi seperti ini ya Allah. Berikanlah kepada kami ketetapan iman, Islam dan ihsan kepada keluarga kami, sahabat-sahabat kami, bangsa negara yang kami cintai ini ya Allah.
Allahumma ya qadiyal hajat, karuniakan kepada kami kabul ijabah doa ya Allah. Wa ya kafiyal muhimmat, cukupkan rezeki kami dengan rezeki yang halal dan barokah. Wa ya dafi'al baliyat, jauhkan dari kami bala bencana yang akan menghinakan kami dunia dan akhirat. Wa ya rafi'ad darajat, angkatlah derajat kami dengan perantara saum yang mulia ini, bulan Ramadan yang suci ini ya Allah, kepada derajat termulia takwa di sisimu ya Allah. Wa ya syafi'al amro, dan karuniakan kesehatan kepada kami dohir dan batin kami ya Allah. Wa ya mujibad da'wat wa ya arhamar rahimin, tunaikan segala cita-cita kami dan berikan kepada kami ya Allah pintu kasih sayangmu. Bukakan kepada kami pintu kasih sayangmu ya Allah. Turunkan kepada kami ya Allah kasih sayangmu ya Rahman. Engkau tanamkan di dalam jiwa kami untuk saling mengasihi, untuk saling menyayangi kepada saudara-saudara kami yang lagi kesusahan, saudara-saudara kami yang lagi membutuhkan pertolongan kami. Berikan kepada kami ya Allah kekuatan baik dohir maupun batin untuk membantu mereka, agar mereka senantiasa ingat kepadamu atas segala nikmat-nikmat yang kau karuniakan juga kepadamu. Dan begitupun kami ya Allah, jadikan hamba-hambamu yang kembali ke dalam kesucian dan memperoleh kemenangan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa balallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.